Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Da'i ila ridwan. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana zidna 'ilman wa rizqna fahman. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosan mengucapkan dan mempersembahkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang dianugerahkan kepada kita sekalian, berupa nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan nikmat hidayah, taufik, dan nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam tanpa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para seluruh keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, kembali kita melanjutkan pelajaran fikih kita, masih berkenaan dengan syarat-syarat diwajibkannya qisas, atau syarat-syarat qisas itu bisa diaplikasikan atau bisa direalisasikan atau bisa dieksekusi lah bahasa kita. Jadi vonis qisas atas perbuatan kriminal yang menghilangkan nyawa orang ini memiliki banyak sekali ketentuan-ketentuan supaya bisa diaplikasikan atau bisa dieksekusi. Inilah yang kita pelajari. Kita sudah menyebutkan syarat yang kelima, ya. Syarat yang keenam selanjutnya adalah disebutkan dalam kitab ini, an yakunal maqtul mukafi'an lil qatil hala jinayatihi bi an yusawiyahu fid din wal hurriyah fala qisasa ala muslim qatala kafiran aw hurrin qatala 'abdan li'anna la takafu'a bainal qatil wal maqtul bi khilafi ma idza qatala al-kafiru al-muslima aw qatala al-'abdul hurra fa innahu yuqassu minhu. Artinya adalah syarat yang keenam, ayyakunal maqtul, apabila al-maqtul atau korban terbunuh itu mukafian. Mukafi itu artinya setara lil qatil, setara dengan pelaku, setara dengan pelaku pembunuhan. Hala jinayatihi, pada saat peristiwa itu terjadi. Bi an yusawiyahu fid din, yang pertama setara dalam agama atau sama-sama agamanya. Sama-sama agamanya. Wal hurriyah, dan kemerdekaan.
syarat yang keenam, ya, yaitu orang yang terbunuh setara derajatnya dengan orang yang melakukan tindakan kriminal. Artinya apa? Setara di sini dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi agama, yang kedua dari sisi kemerdekaan. Nah, misalnya kalau orang yang seagama, pelakunya sama agamanya dengan korbannya, maksudnya, ya. Jadi korban itu sama agamanya dengan pelakunya, maka dikisos. Seorang muslim yang terbunuh muslim, yang membunuh muslim, maka bisa dikisos. Yang terbunuh orang kafir, yang pelakunya orang kafir, maka dikisos karena setara dia punya agama. Nah, begitu juga orang yang merdeka dengan merdeka. Jadi orang yang merdeka terbunuh atau korban, pelakunya orang merdeka juga, maka dikisos. Atau hamba sahaya, budak, korbannya budak, pelakunya budak, maka juga dikisos. Nah, bagaimana kalau silang? Nah, itu yang jadi masalah. Kalau silang, nanti akan ada perbedaan pendapat. Insyaallah taala kita sebutkan. Kalau silang, maksudnya yang korban itu orang kafir, pelakunya muslim, atau sebaliknya, yang korban orang muslim, pelakunya orang kafir. Begitu juga dari sisi merdeka, yang korban budak, pelakunya orang merdeka, atau sebaliknya, yang korban itu orang merdeka, pelakunya budak. Nah, itu tidak setara namanya. Kalau dia setara, sama, nah itu langsung boleh dilakukan kisos. Ya. Kalau dia sama-sama agamanya, sama-sama kemerdekaannya, maka dia disepakati oleh para ulama boleh diaplikasikan hukuman kisos. Nah, selanjutnya yang kita baca detailnya, yang kalau disepakati tadi itu yang sama agamanya, sama kemerdekaannya, jelas disepakati itu bisa diaplikasikan dia punya hukum kisos. Nah, bagaimana kalau dia bersilangan atau berbeda? Maka kita lanjutkan bacanya. Fala qisasa ala muslimin qatala kafiran aw hurrin qatala 'abdan li'anna la takafu bainal qatili wal maqtul. Ini kalimatnya, ya. Maka tidak ada kisos atas seorang muslim kalau korbannya itu bukan muslim, ya. Jadi pelakunya muslim, korbannya bukan muslim, tidak bisa dikisos muslim. Atau orang merdeka, pelakunya merdeka, korban tidak berbicara tentang hukum yang berlaku sekarang, ya. Jadi kita bicara tentang fikih. Kita bicara tentang fikih Islam, maka dalam fikih Islam hal itu dianggap tidak setara, ya. Tapi kalau sebaliknya, kafir, korban adalah muslim dan merdeka, sedangkan pelakunya adalah kafir dan budak, maka kata para ulama kita dalam buku ini, maka ini diaplikasikan dia punya kisos, artinya boleh kisos, ya. Jadi ini ada, walaupun nanti mungkin ada khilaf di bawahnya.
Tapi ini sebagai mukadimah, dulu bahwa disebutkan kalau salah satu syarat hukuman qisas itu bisa dipraktekkan ya, kalau pelaku dan korban sama, setara. Pertama dari sisi agama, kemudian dari sisi kemerdekaan. Nah itu sepakat para ulama berlaku yang punya hukuman khusus. Nah, bagaimana kalau berbeda? Nah ini yang masalah. Ya. Kalau berbeda dilihat siapa yang korbannya itu bagaimana statusnya, pelakunya bagaimana statusnya. Maka kalau dia bersilang, ya, bisa jadi begitu. Pertama, pelakunya adalah muslim dan merdeka, korbannya orang kafir dan dia budak, atau orang kafir saja tapi merdeka juga. Nah, kalau pelakunya muslim, korbannya kafir, tidak dikisus. Tapi kalau sebaliknya maka dikisus. Ya. Pelakunya kafir, korbannya muslim, dikisus. Kemudian kalau dia merdeka, pelakunya merdeka, korbannya budak, maka tidak dikisos. Tapi kalau sebaliknya, pelakunya budak, korbannya merdeka, maka dikisos. Paham ya? Jadi yang kalau kalau pelakunya muslim dan merdeka tidak dikisos. Tapi kalau pelakunya kafir dan budak maka dikisos. Ya. Nah, apa alasannya? Kita baca. Wal Islam wa in kana alghal fawariqa bainal muslimina min hadzal babi falam yufarriq baina syarifin wa wadhi' wala baina jamilin wa jamil wala baina ghaniyyin wa faqir wala baina tawilin wa qasir wala baina qawiyyin wa dha'if wala baina salimin wa marid wala baina kamil jismi wa naqisihi wala baina saghirin wa kabir wala baina dhakarin wa untha illa annahu i'tabara al-fariqa baina al-muslim wal kafir wal hur wal abdi falam yaj'alhuma mutakafi'aini fid dam. Ya. Dan Islam walaupun syariatnya atau walaupun Islam ini menghilangkan perbedaan, ya, menghilangkan perbedaan antara sesama muslim dalam hal ini. Misalnya Islam tidak membedakan antara orang yang mulia dan rakyat jelata. Artinya kalau sama-sama muslim, misalnya yang pelakunya orang tinggi kedudukan, korbannya rakyat jelata, nah, itu tetap dikisos karena sama agama, ya, sama-sama muslim. Ya. Begitu pula sebaliknya, kalau korbannya orang mulia, pelakunya rakyat jelata, nah itu tetap dikisos. Jadi yang diinginkan itu yang penting dia sama agama, itu satu. Kemudian antara orang yang tampan dan orang yang jelek itu tetap dikisos juga. Jadi pelakunya tampan, yang korbannya orang jelek. Jelek mungkin tidak tampan lah ya. Apakah dia sumbing atau bagaimana, atau cacat. Nah, itu juga sebaliknya, sama-sama dikisos. Atau antara orang kaya dan miskin. Di muslimnya kaya, muslim pelakunya itu muslim yang kaya, korbannya muslim yang miskin misalnya, maka tetap dikisos. Nah, begitu juga antara orang yang tinggi dan pendek, ya, antara orang yang kuat dan yang lemah, antara orang yang sempurna jasadnya dengan orang yang sakit, antara orang yang tidak ada cacat dan orang yang cacat, antara anak yang orang besar, orang dewasa atau anak kecil, ya, atau orang yang belum dewasa, ya, atau apa bahasa kita, orang yang besar dan orang yang kecil.
kemudian antara laki-laki dan perempuan. Yang penting dia sama-sama muslim, maka hukuman qisasnya bisa dijalankan. Ya. Jadi yang menjadikan perbedaan hanya al-muslim wal kafir dan hur dan abd, antara muslim dan kafir, kemudian antara yang hur, yang hamba, yang merdeka dan yang hamba saja. Maka dalam Islam dua hal ini, yaitu tentang agama dan kemerdekaan, itu dianggap tidak setara, ya. Derajatnya tidak setara, ya. Tidak sama derajatnya, atau tidak sama status darahnya, tidak sama status darahnya. Ya. Apa dalilnya? Ya. Dalilnya yang pertama adalah hadis Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ala la yuqtalu mu'minun bikafirin." Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa tidak dikisos seorang mukmin karena orang kafir. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, dan Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi hadis ini diriwayatkan dalam 4 perawi, Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasai, dan Imam Al-Hakim. Kemudian Imam Al-Hakim memberi komentar dengan mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi disahihkan oleh Imam Al-Hakim, di mana Rasulullah bersabda yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ala la yuqtalu muslimun bikafir." Ketahuilah bahwa tidak dikisos orang muslim karena orang kafir. Hadis yang kedua dari Abi Juhaifah, dari Abi Juhaifah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Hal indakum syai'un minal wahyi ma laysa fil Qur'an?" Qala la. "Walladhi khalaqal habbata wa bara'an nasmata illa fahman yu'tihi Allahu rajulan fil Qur'an wa ma fi hadhihi as-sahifah." Qultu wa ma fi hadhihi as-sahifah? Qala al-mu'minuna tatakafa'u dima'hum wa fikakul asir wa alla yuqtalu muslimun bikafirin. Rawahu al-Bukhari. Jadi Abu Juhaifah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, apakah ada wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran di sisi kalian, atau dalam pandangan kalian, pandangan para sahabat maksudnya, ya. Jadi Abu Juhaifah ini bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, apakah menurut para sahabat Rasulullah ada wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran?
Jadi ini pertanyaannya sangat sangat penting ya. Jadi Abu Juhaifah sekali lagi bertanya kepada Ali karramallahu wajhah, apakah menurut para sahabat ada wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran? Maka Ali menjawab, lah, tidak ada. Artinya dalam pendapat para sahabat, semua wahyu Allah itu ya Al-Quran, dan tidak ada yang luput dari Al-Quran. Walladzi falaqal habbata wa bara'an nasmah. Tidak, demi Allah yang telah falaqal habbah. Apa itu falaq? Itu memecahkan, ya, memecahkan biji-biji. Artinya demi Allah, ya, kita artikan demi Allah saja, ya. Jadi Ali mengatakan demi Allah yang telah menumbuhkan biji-bijian atau yang telah membelah biji-bijian, wa bara'an nasmah, ya, dan telah menghidupkan, ya, manusia. Nasmah itu artinya apa? Pribadi, ya. Dan yang menghidupkan setiap orang yang bernyawa. Di Ali bersumpah atas nama Allah. Jadi ketika ditanya dia, apakah ada wahyu yang tidak ada dalam Al-Quran, beliau menjawab tidak. Jadi jawabannya tidak ada. Artinya semua wahyu Allah itu terdapat dalam Al-Quran, kecuali katanya, kecuali fahman yu'tihillahu rajulan fil Quran wa ma fi hadhihi sahih. Jadi apa yang tidak terdapat dalam Al-Quran yaitu pemahaman seseorang yang diberikan kepada Allah terhadap Al-Quran. Artinya apa? Artinya pemahaman kita terhadap Al-Quran itu bisa beda-beda, karena setiap orang itu diberikan pemahaman oleh Allah beda-beda. Itu artinya, paham ya? Jadi kalau wahyu Allah dalam Al-Quran sudah semua itu. Yang tidak ada di Al-Quran itu pemahaman kita yang tidak ada. Artinya apa artinya? Maksudnya begini, apa yang kita pahami terhadap Al-Quran itu bukan Al-Quran. Itu maksudnya, ya. Paham ya? Jadi ilmu kita yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla itu tidak sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Jumlahnya, ya, ilmu kita lebih sedikit, ya. Jadi kalau kita mau memahami Al-Quran dengan ilmu kita sendiri, tanpa melihat ilmunya para sahabat, tanpa melihat pemahamannya para salafus salih, maka kita tidak bisa. Paham ya? Tidak bisa kita pahami itu Al-Quran kalau kita tidak menggunakan ilmu-ilmu mereka. Kalau mengandalkan ilmu kita sendiri itu jauh, bisa-bisa jadi salah paham, ya kan? Bisa-bisa kita jadi salah paham. Itu kata beliau, illa fahman yu'tihillahu rajulan fil Quran. Jadi Al-Quran itu lain, pemahaman kita itu suatu yang lain. Makanya pemahaman kita terkadang sama dengan Al-Quran, terkadang tidak sama, ya. Karena apa? Karena pemahaman kita ini beda. Al-Quran itu wahyu Allah, sedangkan pemahaman kita diberikan oleh Allah itu, ya, kadang kita bisa paham itu ayat, kadang tidak bisa paham, ya kan? Paham ini? Ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan yang saya bilang ini Al-Quran ini. Bukan. Yang kita bilang itu adalah pemahaman kita sendiri terhadap Al-Quran. Dan itu bisa beda-beda. Jadi pemahaman orang terhadap Al-Quran bisa
bisa beda-beda. Karena pemahaman kita beda-beda itu, maka kata para ulama, tidak boleh kita mengandalkan pemahaman kita sendiri untuk memahami Al-Quran. Kita harus membaca pemahaman para sahabat atau para salafus salih. Baru kita bisa, kalau sama dengan mereka punya pemahaman, berarti pemahaman kita benar. Tapi kalau pemahaman kita beda dengan yang mereka pahami, berarti kita orang yang salah, bukan dorang. Ya. Paham ini? Dan misalnya tentang sholat itu, ya, kita sering sering contohkan. Ya, kata sholat dalam Al-Quran ada yang berarti doa, ada yang berarti perbuatan sholat, seperti yang kita lakukan 5 hari sekali semalam. Ya. Jadi kata sholat dalam Al-Quran bisa berarti doa, bisa berarti perbuatan sholat. Kapan dia bisa berarti doa dan kapan dia bisa berarti sholat? Kalau hanya mengandalkan kita orang punya pemahaman, ya, bisa jadi tabu balik itu Pak. Bisa jadi ayat yang tentang sholat perbuatan kita maknai atau kita pahami doa, atau sebaliknya yang sebenarnya artinya doa malah kita pahami sholatnya yang seperti perbuatan. Nah, itu bisa, bahasa kita bisa terbalik. Nah, itu yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, illa fahman yu'tihillahu rajulan fil Qur'an. Jadi itu tidak ada di wahyu. Ya, tidak ada dalam wahyu. Karena itu tidak ada dalam ayat mengatakan Ali bin Abi Thalib pahamnya seperti ini. Ya. Ibnu Mas'ud pahamnya seperti ini. Tidak disebutkan. Ya. Makanya para sahabat memaknai ayat-ayat Al-Quran juga berdasarkan apa yang mereka pelajari dari Rasulullah SAW, ya, bisa berbeda. Makanya ada namanya khilafiyah, ya, perbedaan pendapat. Ya. Dan khilafiyah itu kalau dia sama-sama punya dalil, ya, maka bisa diterima dua-duanya, bisa dilaksanakan dua-duanya. Wa ma fi hadhihi sahifah, dan apa yang ada di dalam lembaran-lembaran ini. Jadi Ali bin Abi Thalib itu punya sahifah. Sahifah itu adalah catatan bahasanya. Ya, catatan yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Dan catatannya Ali itu pertama catatan ayat, yang kedua catatan hadis Nabi. Ya, catatan ayat dan catatan hadis Nabi. Makanya nanti dipisah itu, mana catatan ayat Al-Quran, mana catatan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu, ketika Ali ditanya, dia bilang yang tidak ada dalam Al-Quran adalah pemahaman kita. Kemudian yang kedua, apa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Dan itu saya catat, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi hadis Nabi itu saya catat, dan catatan saya ini tidak ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dia dari hadis Nabi. Nah, itu kan bedanya antara Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi di antara hadis Nabi kata, dan di antara isi catatan. Kemudian Abu Juhaifah bertanya, ya, apa yang ada dalam catatan itu? Catatannya Ali bin Abi Thalib itu apa isinya? Maka Ali mengatakan, di antara catatan yang saya catat ini, di antara poinnya atau isinya adalah al-mu'minuna tatakafa'u bima, bahwa orang-orang beriman itu setara darah mereka. Ya. Setara darah mereka. Ini di antara catatannya. Yang pertama dijelaskan oleh Abu bin Abi Thalib, di antara catatan saya ini, di situ disebutkan bahwa orang-orang yang beriman setara darah mereka. Ya.
Kemudian yang kedua, wafikakul asir, ya, dan masalah tentang membebaskan tawanan. Ya. Jadi masalah yang pertama adalah darah orang beriman setara. Yang kedua yang dia catat itu adalah tentang pembebasan tawanan. Kemudian yang ketiga catatannya Ali bin Abi Thalib itu adalah alla yuqtalu muslimun bi kafir. Tidak dikisos orang muslim karena orang kafir. Nah, ini yang sama dengan hadis yang pertama tadi. Jadi ujung hadis Ali bin Abi Thalib ini, ya. Jadi ada 3 catatannya di antaranya, ya. Di antara catatan yang ada dalam catatannya Ali bin Abi Thalib, tetapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, itu maksudnya. Ya, karena dia hadis Nabi, ya, hadis Nabi yang dicatat oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan namanya hadis Nabi berarti tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Karena itu kita punya Al-Quran dan punya hadis Nabi. Jadi catatannya itu pertama tentang darah orang beriman itu sama, setara, ya, sejajar. Kemudian yang kedua tentang pembebasan tawanan, dan yang ketiga bahwa tidak dikisos orang muslim karena orang. Ya. Kemudian penjelasan selanjutnya, wa hadza mujma'un 'alaihi bin nisbati lil kafiril harbi. Dan ini disepakati apabila orang kafirnya itu kafir harbi. Ya. Disepakati kalau kafirnya harbi. Kafir harbi itu apa? Kafir yang sedang memerangi orang muslim. Seperti di Israel sekarang lah, antara Israel dan Palestina, orang-orang Yahudi dan kaum muslim. Maka kalau di situ kalau orang muslim membunuh orang Israel, ya, itu tidak dikisos. Dalam aturan Islam tidak dikisos, karena mereka dalam keadaan perang, ya, harbi. Fa innal muslim idza qatalahu fa innahu la yuqtalu bihi ijma'an. Maka seorang muslim apabila mengorbankan orang yang kafir harbi, maka dia tidak dikisos secara ijma', sepakat para ulama. Nah, tapi yang selanjutnya ini penjelasan, ya, penjelasan tentang orang kafir. Karena orang kafir itu kan ada 3 jenis dalam Islam, ya. Pertama kafir harbi, kedua kafir dhimmi, ya. Ketiga kafir mu'ahad, ya. Harbi, dhimmi, mu'ahad. Kalau kafir harbi disepakati oleh para ulama bahwa kalau ada muslim yang membunuh kafir harbi, itu muslimnya tidak dikisos. Wa amma bin nisbati lidhimmi wal mu'ahad faqad ikhtalafa fihi ma anzarul fuqaha. Tapi kalau dia kafirnya dhimmi, kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu apa maksudnya? Kafir dhimmi adalah kafir yang hidup di negeri kaum muslimin dan dilindungi oleh kaum muslimin, karena mereka mengikuti aturan dari kaum muslim. Itu namanya kafir dhimmi. Jadi kafir yang hidup sama-sama dengan kita dan dia ikut aturan pemimpin Islam, dan dia tidak memerangi kaum muslimin. Itu namanya kafir dhimmi. Yang dhimmi itu hanya dari kata dhimmah. Dhimmah itu hanya ditanggung atau dijamin atau dilindungi, ya. Jadi orang kafir yang dilindungi oleh kaum muslimin namanya kafir. Kemudian yang ketiga wal mu'ahad, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu yang bagaimana?
Kafir muahad adalah kafir yang punya perjanjian damai, ya, punya perjanjian damai dengan kaum muslim. Tapi dia tidak tinggal dengan kaum muslim. Jadi dia punya negeri sendiri. Tetapi ada perjanjian damai. Misalnya dulu orang kaum muslimin di Madinah dengan orang-orang Yahudi. Mereka punya daerah sendiri. Orang Yahudi punya daerah sendiri. Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani apalagi satu, Bani Qainuqa, itu punya wilayah sendiri mereka. Ya, di luar wilayah kaum muslimin. Tapi mereka punya perjanjian namanya muahad. Jadi mereka itu dilindungi juga. Tapi ketika mereka mengkhianati perdamaian, maka mereka diserang. Nah, untuk dua jenis orang kafir ini, ikhtalafa fiha Allahul fuqaha. Ada perbedaan para ulama. Ya. Apakah mereka bisa diqisas atau sebaliknya ataukah tidak? Maka dhahabal jumhuru minhum ila anna al-muslima la yuqtalu bihima li sihhatil ahadithi fi dzalika wa lam ya'ti ma nukhali. Maka menurut pendapat jumhur, mayoritas para ulama, bahwa seorang muslim tidak diqisas karena mengorbankan dua jenis orang kafir tadi, ya. Atau tetap sama dengan yang di atas. Tetap sama dengan di atas. Karena apa? Karena tidak setara, darahnya tidak sama. Ini pendapat jumhur, tetap sama dengan yang tadi. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang tadi kita baca. Dan belum ada, menurut para jumhur ulama, tidak ada dalil yang menentang hadis-hadis sahih tersebut. Artinya tidak ada hadis-hadis yang lain yang berbeda pandangan dengan hadis yang tadi kita baca. Dan hadis yang kita baca itu disebutkan kata-kata kafir saja. Dia tidak jelaskan apakah kafir mu'ahad, kafir dhimmi, kafir harbi. Jadi ketika disebutkan kafir berarti semua kafir, ya. Semua kafir masuk dalam hadis tersebut, tidak ada perbedaan. Jadi karena tidak dibedakan oleh hadis itu, maka semuanya hukumnya sama. Kata jumhur ulama, hukumnya sama, tidak dibeda-bedakan. Sedangkan berkata Al-Ahnaf dalam mazhab Hanafi dan mazhab Ibnu Abi Layla, apa menurut pendapat Imam Hanafi? Mereka mengatakan innal muslima idza qatala dhimmiya awil mu'ahada bi ghairi haqqin fa innahu yuqtalu bihi. Semuanya seorang muslim dalam pendapat Hanafi, seorang muslim apabila dia menghilangkan nyawa seorang kafir dhimmi atau seorang kafir mu'ahad tanpa alasan yang benar, maka muslim tersebut diqisas, ya, diqisas. Jadi ini pandangan yang lain, ya.
Kalau tadi mayoritas mengatakan tidak dikisos. Tapi pandangan mazhab Hanafi, mereka mengatakan kalau kafirnya itu zimmi dan mu'ahad, maka seorang muslim yang melakukan tindakan kriminal kepada mereka itu tetap dikisos. Apa dalilnya? Dalilnya pertama adalah ayat dalam Al-Quran, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs. Surat apa ini? Al-Maidah. Ya. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs. Dan kami wajibkan atas mereka fiha, dalam kitab Taurat, ya, yang berbicara tentang Taurat, annan nafsa bin nafs, bahwa jiwa dibalas jiwa atau nyawa dibalas nyawa. Nah, ini dalil mereka yang pertama, nyawa dibalas nyawa. Dan di sini disebutkan tidak dibedakan antara nyawa muslim dan nyawa kafir. Yang membedakannya nanti itu adalah kalau dia harbi, maka itu beda. Karena harbi itu memang mereka sedang berperang atau memerangi atau musuh. Ya. Yang namanya musuh otomatis tidak dikisos, namanya musuh. Tapi kalau mereka hidup damai, ya, maka masuk nyawa dengan nyawa. Ini pendapat. Kemudian dalil yang kedua dari hadis, mereka mendalilkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi dalam hadis Abdurrahman Al-Dilmani, Abdurrahman Al-Dilmani, di situ disebutkan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala musliman bi mu'ahadin wa qala ana akramu man waffa bi dhimmatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdurrahman Al-Dilmani disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisos seorang muslim yang membunuh seorang mu'ahad dan bersabda, saya adalah orang yang paling bisa memenuhi wafat, memenuhi birimani, memenuhi tanggungannya. Saya adalah orang yang bisa memenuhi jaminan atau menjamin. Saya adalah orang yang paling bisa menjamin. Dan Abdurrahman Al-Dilmani ini disebutkan oleh para ulama bahwa kenapa tidak digunakan hadis ini oleh jumhur, ya. Kenapa tidak digunakan hadis ini oleh jumhur? Karena mereka menilai bahwa Abdurrahman Al-Dilmani ini adalah orang yang hadisnya lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena perawinya lemah. Perawinya lemah dan hadisnya hadis dhaif.
Sedangkan hadis yang tadi yang disebutkan oleh jumhur ulama itu hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian imam yang satu lagi oleh Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Ya. Jadi hadis lemah ketika dia bertentangan dengan hadis yang sahih, maka hadis lemah tidak bisa melawan hadis sahih. Nah, karena itulah para ulama jumhur, mayoritas ulama tidak menerima hadis ini, sehingga mereka berpendapat bahwa tetap berpegang pada hadis-hadis yang sahih yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak diqisas dengan atau karena orang dhimmi atau orang mu'ahad. Jadi ini dasar perbedaannya, ya. Di dasar perbedaannya karena berpegang kepada dua hadis yang berbeda atau dua jenis hadis yang berbeda. Ya. Jumhur ulama berpegang kepada hadis yang sahih, ya. Sedangkan mazhab Hanafi, ya, disebutkan hadis yang mereka pegang itu adalah hadis yang lemah. Ya. Maka dalam kaidah mempelajari hadis, kaidah ilmu hadis, kalau ada hadis lemah bertentangan dengan hadis sahih, maka yang diterima adalah hadis yang sahih, dan yang lemah itu digugurkan, ya, digugurkan atau tidak dijadikan sebagai hujjah. Azan. Jangan azan. Allahu Akbar.
Itu alasan yang kedua. Kita selesaikan alasan yang ketiga. Kenapa mazhab Hanafi mengatakan orang yang muslim yang menghilangkan nyawanya dhimmi atau mu'ahad, mereka tetap diqisas. Alasannya begini. Mereka mengatakan innal muslimina ajma'u ala anna yadal muslim tuqta'u idza saraqa min malid dhimmi fa idza kanat hurmatu mali ka hurmati malil muslimi fa hurmata damihi ka hurmati damihi. Artinya apa? Alasan yang ketiga, semua kaum muslimin sepakat atau semua ulama sepakat bahwa tangan seorang muslim dipotong apabila mencuri hartanya orang dhimmi. Ya. Jadi mereka menganalogikan itu artinya mengkiaskan atau menyamakan, ya, menyamakan antara orang yang mencuri harta dan orang yang mengambil nyawa. Ya. Jadi mereka bilang dalam pendapat jumhur, orang yang mengambil hartanya orang dhimmi dipotong tangannya, maka orang yang mengambil nyawanya orang dhimmi harus diambil juga nyawanya. Pahamin? Paham kepada? Paham? Nah, jadi ini harta, ini nyawa. Ya, misalnya dalam pendapat jumhur, hartanya orang dhimmi kalau diambil oleh orang muslim, maka orang muslim itu dipotong tangannya. Ya kan? Sampai sini paham? Nah, ininya kalau orang muslim mengambil nyawanya orang dhimmi, otomatis dia juga diqisas nyawanya. Karena di sini dipotong tangannya, dan di sini juga diqisas nyawanya. Jadi sama, ya. Sama. Jadi dianalogikannya begitu. Jadi kalau hartanya saja tidak boleh diambil, apalagi nyawanya. Gitu ya? Jadi kalau orang muslim mengambil harta orang dhimmi atau orang mu'ahad, dihukum dengan hukuman potong tangan. Maka kalau dia ambil nyawanya orang, maka nyawanya pun harus diambil. Paham? Ini alasan yang ketiga. Jadi alasan yang ketiga yang digunakan oleh mazhab Hanafi adalah alasan atau berdasarkan qiyas. Dan qiyas ini salah satu salah satu ciri khas mazhab Hanafi. Ciri khas mazhab Hanafi itu banyak menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum. Itulah karena mereka disebut sebagai ashabur ra'yi atau ahlur ra'yi. Ya. Jadi mazhab yang banyak menggunakan qiyas di dalam menetapkan hukum. Ya, jadi mereka mengkiaskan itu antara harta orang kafir, kalau diambil hukumnya haram, maka nyawanya lebih haram. Ya. Jadi kalau orang mencuri harta orang dhimmi dipotong tangannya, maka otomatis lebih berat lagi hukumannya kalau diambil nyawanya. Maka nyawanya tetap nyawanya muslim diambil juga. Begitu dia punya analogi. Paham dia kias ya? Itu kias. Dan inilah alasan yang cukup kuat juga. Analoginya cukup kuat juga. Ya.
saja hartanya orang kafir sama kedudukannya dengan hartanya orang muslim, sama-sama dipotong tangan, hukumannya sama, maka otomatis nyawanya juga sama. Karena harta itu kan lebih ringan daripada nyawa. Nyawa kan lebih mahal daripada harta. Nah, kalau DP harta saja disamakan hukumannya dengan hartanya orang muslim, berarti nyawanya juga hukumannya sama dengan nyawanya orang muslim. Nah, kalau dia kafirnya dhimmi dan mu'ahad. Kenapa? Karena sama-sama dilindungi, ya. Karena sama-sama dilindungi. Nah, berbeda kalau harbi. Kalau harbi itu memang sedang memerangi, maka orang harbi itu tidak dilindungi. Kafir harbi itu tidak dilindungi. Maka ketika kaum muslimin mengambil nyawanya, maka dia tidak dikisos karena memang tidak dilindungi. Tapi orang yang dhimmi dan mu'ahad itu walaupun dia agamanya kafir, tapi dia fisik mereka atau lahiriah mereka dilindungi oleh kaum muslim. Maka karena dia dilindungi oleh kaum muslimin, nah orang yang mengambil hartanya dipotong tangan, dan orang yang mengambil nyawanya maka dihukum juga dengan mengambil nyawa. Begitu mereka punya analogi, dan analogi ini cukup kuat, ya, dan cukup masuk akal. Ya. Nah, ini dua pendapat dari para ulama kita tentang orang yang mengambil orang yang menjadi korban itu orang dhimmi atau mu'ahad. Ya. Jadi jumhur bilang tidak dikisos, ya. Tapi mazhab Hanafi mengatakan dikisos. Mereka punya hujah juga cukup kuat. Pertama pakai ayat, yang kedua pakai hadis, walaupun hadisnya hadis sahih, ya. Kemudian mereka tambah lagi dengan logika, ya. Dengan logika atau dengan analogi atau dengan qiyas, ya. Nah, inilah cara mereka berpendapat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga sampai di sini dulu kita bisa baca. Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan sudah setengah 8. Subhanallah wa bihamdihi.